खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari sebuah mulakat di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala Birrul Aziz dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah dari Amerika Serikat akhir pekan lalu. Silakan duduk. Sabtu lalu, Khudam dari wilayah Virginia di Amerika Serikat mendapatkan berkat untuk mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala Birrul Aziz. Para khudam telah melakukan perjalanan khusus untuk bermakmum kepada huzur dan bermulakat. Selama mulakat, para khudam semuanya memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka dan mengajukan pertanyaan tentang berbagai isu kontemporer dan keagamaan yang mempengaruhi para pemuda. Huzur tercinta, jika seseorang menghadapi ketidakadilan atau kesulitan dari kerabat dekat dan itu menjadi penyebab tekanan mental, maka apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkannya? Doakanlah mereka, semoga Allah telah memberikan akal dan pemahaman kepada mereka. Doakan juga untuk diri sendiri, semoga Allah Ta'ala memberikan keteguhan. Dan silakan tanyakan langsung kepada mereka, apa alasan Anda menimpakan kesulitan seperti ini? Kita harus duduk mendiskusikan agar terjauh dari kesulitan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara sesama lain dan harus melakukan kasih sayang sesama lain. Rasulullah bersabda bahwa para mukmin adalah bersaudara. Jadi kita harus hidup dengan persatuan dan kasih sayang timbal balik. Jika Anda tetap terpisah, maka orang lain akan mengambil keuntungan dan perselisihan akan terus berlanjut. Jadi jangan marah, melainkan kembangkanlah kebiasaan damai. Baik huzur, insya Allah. Huzur, bagaimana seorang pemuda muslim Ahmadi dapat menghadapi perundungan atau diskriminasi di sekolah dengan cara yang konsisten dengan ajaran Islam? Jelaskan kepada mereka bahwa saya mengikuti sebuah agama dan saya menganggapnya benar. Jika karena perilaku, tindakan, atau perbuatan seseorang mencemarkan ajaran Islam, maka itu bukanlah kesalahan ajaran tersebut. Itu adalah kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan seperti itu karena ajaran Islam terdiri dari cinta dan kasih sayang yang besar. Jadi beritahu mereka bahwa inilah yang Islam ajarkan. Bahkan setelah mendengar ini, jika Anda masih ingin membuli saya, maka itu adalah pilihan Anda. Silakan saja. Ketika Anda menghadapi orang seperti itu secara langsung dengan cinta dan kelembutan, bukan dengan kasar, maka mereka akan menjadi malu sendiri. Katakan kepada mereka bahwa saya percaya ini lebih baik, tetapi Anda belum memahami ajaran saya dan itulah sebabnya Anda ingin membuli saya. Silahkan tanyakan kepada mereka bahwa apakah karakter Anda ini karakter yang baik. Anda mengatakan kepada saya bahwa umat Islam adalah begini begitu, tetapi tindakan pembulian yang Anda lakukan ini, apakah ini tindakan yang baik? Dan kemudian haruskah saya mengatakan bahwa semua orang Kristen seperti ini, atau semua orang ateis seperti ini? Itu tidak akan baik. Karena menurut ajaran yang diberikan kepada kami, Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran Suci bahwa Anda bahkan tidak boleh berbicara buruk tentang berhala-berhala orang lain. Karena mungkin saja mereka kemudian berbicara buruk tentang Tuhan sebagai pembalasan dan ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu, maka Anda akan menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, hindarilah itu. Pertama adalah apapun yang mereka lakukan, abaikan saja. Kamu sudah dewasa, tidak perlu takut. Selebihnya beritahu mereka bahwa inilah ajaran Islam. Jika meskipun demikian mereka tetap melakukannya, biarkan saja. Anda dan saya akan bertanggung jawab atas perbuatan kita masing-masing. Saya tidak akan mengatakan apa-apa kepada kamu. Karena agama saya mengajarkan untuk berbicara lembut kepada orang-orang. Mungkin dia akan menjadi malu. Jika ia punya rasa malu, akan malu. Namun jika tetap keras kepala, ya abaikan saja. Tidak perlu takut. Kita berkeyakinan bahwa Islam adalah benar. Sampaikan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam. Katakan bahwa akan aku beritahukan kamu bagaimana ajaran Islam. Islam menekankan untuk perhatikan orang lain. Islam memerintahkan untuk memberikan sedekah. Islam memerintahkan untuk berakhlak baik. Ini adalah ajaran yang saya dapatkan. Jika kamu tidak menyukainya, itu terserah kamu.
Huzur menghabiskan waktu bersama nenek Huzur, Hadrat Bu Zainab Sahibah radhiyallahu anha. Mohon beritahukan kepada kami mengenai beliau. Pertama-tama, beliau adalah seorang yang sangat berhati suci. Beliau tidak pernah menyimpan dendam atau apapun terhadap siapapun. Beliau adalah seorang yang sangat saleh. Beliau memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan belas kasihan. Kemudian pada malam hari kadang-kadang saya tidur di kamar beliau dan saya melihat bahwa beliau bangun di malam hari untuk melaksanakan tahajud. Suara tahajud beliau dan doa-doa yang beliau panjatkan dalam sujud membangunkan saya. Dalam doa-doa itu beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan dan untuk rahmat dan karunia-Nya. Beliau berulang kali berdoa, semoga Allah merahmati, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya, dan semoga Allah menganugerahkan kebaikan. Beliau mengucapkannya berkali-kali sehingga bahkan jika saya sedang tidur, saya akan terbangun sampai usia 15, 16, 20, atau bahkan ketika saya lebih tua dari itu. Ketika tidak ada orang lain yang tidur di kamar beliau, saya kadang-kadang tidur di kamar beliau. Selain itu, beliau selalu memberi kami nasihat yang sangat baik. Saya menerima kasih sayang dan cinta yang sama seperti yang umumnya ditunjukkan oleh para nenek kepada anak-anaknya. Jazakallah Huzur. Apakah Id Miladun Nabi harus dirayakan? Jika harus dirayakan, lalu bagaimana seharusnya dirayakan? Id Miladun Nabi yang dirayakan di kalangan Muslim pada awalnya tidak ada yang merayakannya. Di negeri-negeri Arab dan di banyak negeri Muslim lainnya bahkan tidak merayakannya. Kebanyakan dilakukan di Pakistan dan Asia. Ketika perentangan terhadap Islam mulai meningkat, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua mempelopori untuk mengadakan acara atau jalsah untuk mengenang Hadrat Rasulullah SAW dan menjelaskan mengenai sirat beliau. Lalu umat Islam lain mulai mengadopsi hal itu, mulai merayakan hari ulang tahun Rasulullah SAW. Padahal para sahabat tidak pernah merayakannya, tidak juga para Khulafaur Rasyidin merayakannya. Tidak juga Rasulullah menganjurkan untuk merayakan kelahiran beliau sendiri. Masa Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun tidak pernah merayakan kelahiran Rasulullah. Setelah itu pun tidak ada yang merayakannya. Kebiasaan ini muncul di kemudian hari. Untuk itu ketika keberatan muncul terhadap Islam dan Kristen Hindu mulai menyerang sosok Rasulullah SAW, sebenarnya Jemaat Ahmadiyah lah yang mulai mengadakan jalsah untuk ini. Namun Hadrat Muslim Maud mengatakan untuk merayakannya sepanjang tahun, bukan hanya satu hari saja, untuk menyegarkan kehidupan Rasulullah SAW dan menjelaskan sirat beliau dan berupaya untuk mengamalkannya. Inilah hakikat dari merayakan hal itu. Jika hanya dengan mengadakan jalsa atau pidato, meneriakan yel-yel lalu mencaci maki orang lain, maka tidak akan memberikan faedah apa-apa. Orang-orang non-Ahmadi merayakan Miladun Nabi, dan di Pakistan juga dirayakan Id Miladun Nabi. Namun di dalam acara-acara tersebut, sirat dan akhlak Rasulullah SAW tidak dijelaskan di dalamnya. Mereka malah mencaci maki Hadrat Masih Maud alaihissalam dan juga orang Ahmadi. Ini yang terjadi di jalsah mereka. Apa manfaat perayaan yang seperti itu? Yang kita rayakan tidak hanya Id Miladun Nabi, melainkan segala sisi sirat akhlak Rasulullah SAW selama sepanjang tahun. Hendak disampaikan kepada orang bagaimana akhlak beliau. Oke, inilah ajaran kita. Jadi bukan pada satu hari tertentu, melainkan sepanjang tahun. Mengingat polarisasi yang sedang berlangsung dalam politik, apa nasihat untuk para Ahmadi yang tertarik dalam pelayanan publik? Apa bentuk terbaik dari pemerintahan menurut Islam? Dan bagaimana kita dapat menyeimbangkan komitmen kepada jemaat dan para konstituen yang kita layani? Apa itu polarisasi dalam politik? Ini adalah pembentukan kelompok-kelompok sayap kanan dan sayap kiri. Kelompok sayap kanan pada kenyataannya menentang Islam. Untuk ini, kita perlu menyajikan ajaran sejati Islam. Itulah sebabnya, sekitar 18 tahun yang lalu, saya mengatakan ini kepada semua negara, terutama kepada Amerika, bahwa ajaran Islam yang sejati, pesan Islam yang sesungguhnya, yang didasarkan pada cinta, harmoni, dan perdamaian. Sampaikan pesan ini kepada seluruh dunia, dan saya menyatakan bahwa setiap tahun, pesan ini harus mencapai 5% hingga 10% dari total populasi. Tetapi pekerjaan ini tidak dilakukan. Bahkan sekarang, banyak orang tidak tahu tentang jemaat. Oleh karena itu, dimanapun Anda memiliki lingkaran pengaruh Anda harus menyajikan ajaran Islam. Saya baru saja menjelaskan kepadanya apa ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Islam mengatakan, rawatlah orang miskin, rawatlah anak yatim, akhiri konflik, dan tegakkan keadilan mutlak. Dan baru-baru ini dalam konferensi Humanity First, saya juga secara singkat menjelaskan apa yang diinginkan Islam. Saya terus menjelaskan ini dalam pembukaan masjid-masjid juga, apa yang diinginkan Islam. Hanya beberapa hari yang lalu di Masjid Cardiff, saya menyampaikan pidato. Dengarkanlah kedua pidato tersebut. Di dalamnya saya telah menjelaskan ini, dan saya telah menyebutkan ini berkali-kali di berbagai tempat. Saya telah menjelaskan apa perilaku orang-orang duniawi dan apa yang sebenarnya diajarkan Islam. Ajaran-ajaran ini telah saya sajikan di mana-mana. Banyak pidato saya telah diterbitkan dengan judul Pathway
to Peace, dan Anda akan menemukan banyak poin di sana. Dengan menggunakan ini, sampaikan ajaran Islam yang fundamental, ajaran perdamaian dan kasih sayang. Pada tahap ini, Anda tidak perlu mengajak mereka untuk datang ke agama, melainkan katakan kepada mereka, Islam memberikan ajaran ini, namun Anda berbicara menentangnya, dan katakan kepada mereka, kami yang lahir di sini juga adalah warga negara dari negara ini. Islam mengajarkan bahwa cinta kepada negara seseorang adalah bagian dari iman seseorang. Oleh karena itu, klaim yang menyatakan bahwa kami adalah sayap kanan, pulangkan orang asing, pulangkan para imigran, orang-orang yang melanggar hukum, yang tidak menghormati hukum dan konstitusi negara, singkirkan mereka dengan segala cara. Tetapi mereka yang hidup dengan damai, berkontribusi pada kemajuan bangsa, insinyur, dokter, pengusaha, ilmuwan, mereka memberi manfaat kepada Anda. Jadi mengapa Anda akan menyingkirkan mereka? Latar belakang sebenarnya di balik ini hanyalah agenda anti-Islam. Dan untuk melawan ini, kita harus menciptakan kesadaran tentang apa ajaran Islam yang sebenarnya. Kita harus melakukan upaya untuk ini. Ini adalah tantangan utama bagi kita. Khuddamul Ahmadiyah harus bekerja pada ini, Ansarullah, jemaat, dan lajnah juga. Sisanya adalah semua politik. Ya, ada juga kesalahan yang dilakukan di beberapa negara. Para imigran yang pergi ke sana hanya ingin mengambil bantuan sosial dari negara-negara ini dan tidak bekerja. Jika mereka bekerja menjadi pekerja keras dan pembayar pajak, maka pertanyaan seperti itu tidak akan muncul sama sekali. Huzur, akhir-akhir ini anak-anak kita sering melihat anak-anak lain menggunakan telepon di sekolah atau di masjid. Kemudian mereka bertanya kepada kita apakah mereka juga bisa memiliki telepon genggam. Menurut pendapat Huzur, usia yang tepat berapa untuk anak-anak laki-laki dan perempuan Ahmadi untuk memiliki HP? Saya telah mengatakan untuk beberapa waktu bahwa waktu layar anak-anak pada telepon genggam, iPad, atau perangkat serupa harus dibatasi. Karena hal-hal ini berdampak pada penglihatan mereka serta mentalitas mereka. Namun sayangnya akhir-akhir ini sekolah-sekolah sendiri memberikan iPad kepada anak setelah usia tertentu untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan kegiatan lainnya. Akibatnya bahkan banyak orang duniawi mulai menyadari hal ini. Baru-baru ini sebuah undang-undang disahkan di Australia di mana anak-anak di bawah usia 15 tahun dilarang melihat program-program tertentu di media sosial dan platform lainnya. Ini telah menyebabkan cukup banyak kegemparan. Denmark juga mulai memperhatikan hal ini, seperti halnya negara-negara lain. Di sini di Inggris juga orang-orang mulai menyuarakan keprihatinan mereka. Oleh karena itu, orang-orang sendiri mulai menyadari bahwa hal-hal ini berbahaya. Adapun Amerika, Anda hanya akan menyadari ini ketika Trump mengatakannya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Anda harus menjelaskan kepada anak-anak bahwa hal ini memberikan lebih banyak bahaya dan lebih sedikit manfaat. Ketika orang bertanya kepada saya katakan apa keperluannya untuk memiliki HP. Di sini di Inggris, anak-anak biasanya diizinkan membawa HP ke sekolah, tetapi sekarang beberapa sekolah telah melarangnya. Sebelumnya alasan untuk memiliki HP adalah agar anak-anak dapat memberitahu orang tua mereka jika terjadi kecelakaan. Namun sekolah-sekolah sekarang mengatakan bahwa anak-anak tidak dapat menggunakan HP. Oleh karena itu, telepon telah dilarang di sekolah-sekolah di tempat-tempat tertentu. Jadi jelaskan kepada mereka bahwa telepon berdampak negatif pada penglihatan kalian dan juga menghambat kemampuan mereka untuk berpikir. Jika mereka ingin menonton TV atau di iPad, maka waktu layar mereka tidak boleh lebih dari 1 jam per hari. Anda harus menjelaskan bahaya-bahayanya kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa dunia juga mengakui bahwa ini berbahaya. Huzur, ketika saya berdoa untuk masalah-masalah pribadi, bagaimana saya bisa tahu bahwa doa saya telah didengar oleh Allah? Pertama, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mematuhi perintah-perintahnya. Apa yang telah Allah perintahkan? Allah berfirman bahwa Dia menciptakan kamu dan jadi kamu harus beribadah kepadanya. Sekarang kamu berusia 15 tahun kan? 17 tahun, Huzur. Cukup dewasa, jadi kamu harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia membuat kamu teratur dalam menunaikan salat. Kamu harus menunaikan salat subuh tepat waktu bersama dengan salat-salat lainnya juga. Ini juga membantu dalam mengatur hidupmu. Jika kamu ingin mengatur hidupmu, maka salah satu caranya adalah dengan menunaikan 5 salat waktu, tepat waktu. Jadi kamu harus berdoa dalam salat-salat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman untuk menjauhkan diri dari melakukan hal-hal yang keliru dan sebaliknya mengikuti semua perintah-perintahnya. Allah Ta'ala telah memberikan banyak perintah dalam Al-Quran. Allah berfirman untuk memiliki iman yang teguh kepadanya dan sebagai hasilnya Dia akan mengabulkan doa-doa.
Ketika berbicara tentang masalah-masalah kecil dan sepele, sebenarnya masalah besar apa yang kamu miliki selain kamu meminta sesuatu kepada orang tuamu dan mereka tidak memberikannya kepadamu, atau kamu ingin mendapatkan nilai tertentu dalam suatu mata pelajaran sekolah tapi kamu tidak mampu, kamu juga harus bekerja keras, berusahalah, dan kemudian berdoalah. Maka Allah Ta'ala akan mengurus masalahnya. Ketika saya pelajar pada usia 15-16 tahun, saya telah menceritakan kejadian ini berkali-kali. Saya mengikuti ujian yang tidak berjalan dengan baik dan saya pikir saya telah gagal. Saya berdoa dengan sangat banyak dan terus berdoa selama beberapa bulan sampai hasilnya keluar. Saya menangis dalam sujud-sujud saya dan meneteskan air mata. Ketika hasilnya keluar, mereka memberikan saya nilai tambahan dan saya lulus bersama dengan banyak siswa lainnya yang lulus. Oleh karena itu, doa-doa dikabulkan dengan cara ini. Ya, inilah jenis masalah yang sedang kamu hadapi, ya kan? Situasi hidup dan mati, apalagi yang telah muncul dalam hidupmu? Ini hanya masalah sekolah, Huzur. Kamu hanya menghadapi masalah sekolah, kan? Kerja keras dan doa. Kamu membutuhkan kedua hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kamu berusaha keras, maka Dia akan memberikanmu buah dari usaha tersebut. Jika kamu bekerja keras, maka kamu harus melihat siapa yang bekerja lebih keras darimu. Amati di antara para siswa untuk melihat siapa yang paling bekerja keras. Kemudian kamu harus berusaha untuk bekerja lebih keras daripada siswa yang kamu lihat melakukan usaha paling besar atau setidaknya melakukan usaha yang sama. Dan kemudian mempersembahkan doa-doa. Kemudian Allah Ta'ala akan menghasilkan hasil yang baik. Baik, jazakallah Huzur. Saat ini, orang-orang menjadi kecanduan media sosial dan banyak waktu terbuang dalam penggunaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memusatkan fokus kita dan dapat menyelesaikan masalah ini? Pertanyaannya adalah, Anda tahu bahwa itu adalah keburukan dan Anda sudah cukup dewasa dan mungkin tahu bahasa Punjabi? Ada sebuah pepatah dalam bahasa Punjabi yang mengatakan bahwa kamu dapat membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bagaimana kamu bisa membangunkan seseorang yang sudah terbangun? Sangat sulit untuk membangunkan seseorang yang sudah terjaga dan berpura-pura bingung. Ada lelucon lain yang relevan dengan ini, mungkin berkaitan dengan sebuah asrama di Kadian. Beberapa siswa laki-laki yang tinggal di asrama sekolah tidur melewati salat subuh. Pengawas mengeluh dan penanggung jawab berkata bahwa dia akan datang keesokan paginya dan menangani masalah tersebut. Dia berkata bahwa mereka sebenarnya tidak tidur tetapi hanya berpura-pura melakukannya. Penanggung jawab datang ke salat subuh keesokan paginya dan berkata, kamu mengklaim bahwa mereka sedang tidur, namun mereka sebenarnya terjaga. Karena jika mereka benar-benar tidur, jempol kaki mereka di kaki kanan akan bergerak. Jadi dia hanya mengarang-arang. Setelah mendengar ini, semua orang yang berpura-pura tidur mulai menggerakkan jempol kaki kanan mereka. Dengan demikian, dia membangunkan mereka dan menghadapi mereka, mengatakan bahwa mereka sudah terjaga sejak awal dan mulai menggerakkan jempol kaki mereka setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Namun ini hanya sebuah lelucon. Kenyataannya adalah kita sadar bahwa media sosial dapat menyebabkan kecanduan, bahwa itu berdampak negatif pada hubungan keluarga dan sosial kita, dan bahwa itu berdampak pada bisnis kita. Banyak orang alih-alih mencari metode tentang bagaimana meningkatkan bisnis mereka, menghabiskan waktu mereka mengkonsumsi konten sia-sia di media sosial. Jadi, Anda sadar bahwa itu menyebabkan keburukan. Ketika Anda sadar dan Anda masih mengonsumsinya, lalu apalagi yang bisa disebut selain kebodohan? Anda sudah terjaga, itu adalah masalah yang berbeda jika Anda tidak menyadari keburukannya. Anda sadar akan keburukan yang ditimbulkannya dan namun Anda masih mengkonsumsi kontennya. Apa yang bisa saya katakan tentang itu? Anda harus memiliki tekad untuk tidak menjadi mangsa praktik-praktik tidak bermoral ini. Allah Ta'ala telah memerintahkan anil lagwi mu'ridun, yakni yang menjauhi hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu, Anda harus menahan diri darinya dan menjaga diri dari segala sesuatu yang sia-sia. Ini semua adalah hal sia-sia dan Anda tidak boleh membuang-buang waktu untuk itu. Anda memang menjadi kecanduan begitu Anda membuka iPad atau ponsel dan mulai menonton konten. Anda beralih dari satu ke yang berikutnya, ke komentar berikutnya, dan seterusnya. Anda menemukan topik yang menarik dan menonton sesuatu tentangnya, tetapi kemudian Anda melihat sesuatu yang lain di bawahnya yang sama sekali tidak berguna. Namun Anda terus menonton. Ada kata-kata kotor tanpa batas di platform ini. Saya telah mengamati bahwa bahkan saat menonton program
dari MTA atau jemaat, jika Anda menggulir sedikit lebih rendah ke bawah, ada film dan video vulgar di bawahnya. Dengan demikian, seseorang tidak mendapat manfaat dari konten jemaat dan mulai menonton konten vulgar. Akibatnya, pikiran menjadi tercemar. Keburukan-keburukan ini melahirkan lebih banyak keburukan. Dan jadi satu-satunya cara untuk menjaga diri darinya adalah dengan membaca istighfar dan mengembangkan tekad untuk menolak praktik-praktik semacam itu. Anda menonton program yang Anda maksudkan dan tidak lebih. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah kecanduan. Inilah mengapa saya telah mengatakan bahwa orang-orang menyadari bahwa hal ini berdampak pada anak-anak dan telah menempatkan larangan untuk mencegah anak-anak menonton konten ini sampai usia 15 tahun. Setelah itu akan diputuskan apa yang harus dilakukan. Jadi, bahkan orang-orang duniawi pun mulai menyadari hal ini. Selanjutnya, pencipta AI juga mengatakan bahwa orang-orang berpikir AI akan melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi masyarakat, tetapi di masa depan dunia akan menghadapi kerugian dan kehancuran yang parah karenanya. Ini akan mengakhiri semua bisnis di seluruh dunia. Dengan demikian, untuk menghadapi ini, seorang mukmin harus memiliki kemauan yang kuat. Kedua, berdoalah agar Allah Ta'ala melindungi Anda dari hal-hal yang sia-sia semacam itu. Jika Anda menunjukkan teladan Anda, maka anak-anak Anda akan mengikuti teladan Anda. Jika orang tua menggulir iPhone, ponsel, dan iPad, mereka menonton film dan video favorit mereka, maka anak-anak juga akan menginginkan hal yang sama. Ada beberapa keluarga di mana seorang ayah menonton di perangkatnya, seorang ibu di perangkatnya, dan anak-anak di perangkat mereka sendiri. Meskipun mereka duduk bersama di meja makan, namun mereka tidak berbicara satu sama lain. Dengan cara ini, hubungan keluarga seseorang rusak. Setiap orang menjadi mandiri. Akhirnya, ketika anak-anak mencapai usia tertentu, mereka menjadi mandiri dan mereka meninggalkan orang tua. Dan orang tua tidak pernah mendapat kesempatan untuk membimbing anak-anak. Kapan mereka akan mengatakan kepada mereka untuk melaksanakan salat mereka? Selain itu, saya pernah menyebutkan ini dalam pertemuan-pertemuan ini bahwa bertentangan dengan tata krama yang baik bahwa dua orang yang sedang duduk berdiskusi dan orang ketiga juga ada di sana tetapi sedang menggunakan iPhone mereka. Oleh karena itu, jelaskan juga akhlak ini kepada mereka. Sebagaimana ada perintah bahwa dalam suatu pertemuan, seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu yang mana orang lain tidak dapat memahaminya. Seharusnya ada hal-hal yang dibahas yang menjadi kepentingan bersama. Ini juga berlaku di sini. Jika seseorang duduk dengan ponsel mereka, bagaimana akan ada kepentingan bersama? Kapan orang tua akan menemukan waktu untuk membimbing anak-anak mereka? Oleh karena itu, orang tua harus memahami bahwa mereka tidak akan menggunakannya demi kepentingan tarbiyat anak-anak mereka, dan mereka harus mengatakan kepada anak bahwa mereka harus mendengar bimbingan mereka, sehingga itu memperkuat hubungan timbal balik mereka. Bagaimana kita dapat memastikan iman kita tetap efektif dan terus menguat dengan cara yang benar? Anda meyakini Allah Ta'ala kan? Ya huzur. Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Dia meningkatkan iman Anda. Untuk itu, seseorang harus mencari pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah kita membaca, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Teruslah membaca doa ini. Kemudian ketika seseorang membaca ini, Allah Ta'ala akan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Bagaimana membuat iman seseorang efektif? Selain itu, pastikan Anda mematuhi salat 5 waktu. Adalah kewajiban kita untuk menjaga salat kita. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Lakukan salat 5 waktu tepat waktu, kemudian bacalah juga Al-Quran dan berusahalah untuk memahami maknanya sehingga seseorang dapat memahami makna iman. Jika seseorang hanya mengklaim mereka adalah seorang Muslim, seorang Ahmadi, tetapi mereka bahkan tidak tahu apa ajaran Islam, apa yang tertulis dalam Al-Quran, apa yang Allah inginkan dari kita, maka seseorang tidak akan tahu apa-apa. Itulah mengapa seseorang harus membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Demikian pula bacalah literatur jemaat tentang taufik iman juga. Jika Anda tidak bisa membaca bahasa Urdu, maka dalam bahasa Inggris ada buku-buku Hadrat Masih Maud Islam tentang berbagai topik dalam buku inti ajaran Islam. Anda harus membacanya. Ini akan meningkatkan imanmu. Jika kamu mencari pengetahuan agama itu akan meningkat. Seiring itu berdoalah. Saat mulakat berakhir, para khuddam memiliki kesempatan untuk berfoto dengan huzur. Juga anggota Atfalul Ahmadiyah Nasional Amilah dari Jerman memiliki kesempatan untuk berfoto dengan huzur. Assalamualaikum.
Itu adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai adab dan cara yang benar dalam menyampaikan tabligh. Huzur menjelaskan pentingnya menyebarkan Islam dengan hikmah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Suci SAW. Hal pertama yang harus kita ingat berkaitan dengan tabligh adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan Rasulullah SAW adalah satu-satunya Nabi yang telah membawa pesan seperti itu kepada dunia yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk semua bangsa dan untuk semua orang sebagai pembawa kabar gembira dan seorang pemberi peringatan dan sebagai seorang Nabi. Jika seseorang merenungkan sejarah hingga hari ini, jumlah total populasi Muslim bahkan kurang dari 1/4 dari total populasi dunia. Apa alasannya? Ini karena tabligh belum dilakukan dengan hikmah dan pesan ini belum disampaikan dengan cara yang tepat. Umat Muslim berpikir bahwa mereka akan dapat menyebarkan pesan Islam melalui jihad. Namun jihad hanya diizinkan ketika musuh menyerang. Ketika umat Muslim diizinkan untuk melakukan jihad dan mengangkat pedang, itu hanya ketika orang-orang kafir dan non-Muslim telah menyerang Islam dan berusaha untuk sepenuhnya memusnahkan Islam.